Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Debrina Nikerido dengan NIM 22014009091. Saya mahasiswa semester 3 kelas D. Di sini saya akan membuat video dengan materi esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 5 dan 6. Pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPS SD. Selamat menonton. Yang pertama itu identifikasi peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, ilmu-ilmu sosial dalam KTSP tahun 2006 kelas 5 dan 6. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 menegaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai, serta mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, kemampuan analisis, dan keterampilan intelektual personal yang berkaitan dengan isu sosial. Pengertian peristiwa adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Keterkaitan peristiwa dan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran IPS ini adalah karena salah satu tujuan pembelajaran IPS di SD menghasilkan siswa yang percaya diri dalam melakukan perannya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Dalam menentukan konteks atau isi bahan ajar sebagai seorang guru, keterampilan dalam mengolah suatu peristiwa menjadi suatu generalisasi yang siap disampaikan kepada siswa sangat dibutuhkan. Karena tidak semua fakta-fakta yang terkandung di dalam peristiwa ini layak dan berkaitan dengan kurikulum IPS SD tahun 2006. Poin kedua yaitu nilai-nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau analisis personal dan sosial dalam IPS 2006 kelas 5 dan 6. Yaitu nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 kelas 5 dan 6. Menurut Kailan tahun 2010, nilai adalah suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai yang artinya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu. Pandangan-pandangan tentang nilai dalam pendidikan nilai di atas perlu dipertimbangkan dalam aktivitas belajar siswa dalam kaitannya dengan pendidikan IPS. Para siswa diharapkan mampu memilih mana nilai yang positif dan mana nilai yang negatif. Bahkan di kemudian hari, mereka dapat berkontribusi untuk perbaikan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri sesuai dengan tatanan sistem nilai budaya. Menurut Noto Nagoro Darmoni Harjo, nilai terbagi atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan suatu kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Setelah kita mengetahui apa itu nilai, kita akan masuk dari pengertian sikap. Sikap adalah sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Ada beberapa teori tentang pembentukan sikap yang perlu diketahui oleh seorang guru. Yang pertama, theoretic of learning. Teori ini berkenaan dengan proses di mana terdapat pertalian antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, proses belajar sangat penting, artinya dalam pembentukan sikap. Dikatakan sikap positif terhadap objek yang akan tumbuh. Yang kedua, modeling teoretik. Teori ini dikembangkan oleh Bandura. Sikap tumbuh dengan cara yang dipelajari secara langsung dengan mengamati setiap kegiatan perilaku orang yang akan dijadikan model atau contoh. Yang ketiga, branch of theoretic atau biasa disebut dengan teori keseimbangan. Teori ini dikembangkan oleh Heider. Menurut teori ini, perolehan informasi yang mampu memperluas sebuah wawasan dan mendukung persoalan pada proporsi yang tepat sangat penting dalam rangka mencapai keseimbangan. Dari ketiga teori di atas dapat disimpulkan bahwa sikap dapat dibentuk dengan 2 cara, yaitu melalui proses belajar atau menambahkan informasi yang benar. Yang kedua, melalui keteladanan orang-orang yang dijadikan contoh atau model.
Contoh nilai dan sikap yang terdapat pada materi pelajaran IPS berdasarkan kurikulum 2006. Topik perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia atau pemerintahan. Nilai yang terdapat dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai material, yaitu siswa merasakan manfaat persatuan dan kesatuan bangsa bagi kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital ini mencakup yang pertama, kedisiplinan atau disiplin yang tinggi diperlukan dalam mengelola organisasi, bagaimana ukuran organisasi itu, baik di sekolah, RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara sekalipun. Semangat persatuan bangsa, taat dan patuh. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu mencakup nilai keagamaan, mengerti dan memahami secara rasional tugas-tugas pemerintah baik pusat maupun daerah, mencintai keteraturan, keserasian, dan keindahan. Yang berikut keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 di kelas 5 dan 6. Yang pertama, keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Yang kedua, keterampilan personal atau keterampilan yang dibutuhkan tiap siswa-siswi khususnya dalam mempelajari IPS dalam prosesnya, antara lain yaitu dengan membaca peta, membuat dana rumah, dan peta RT RW. Yang ketiga, keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini menurut Johnson dan kawan-kawan mengemukakan bahwa keterampilan sosial adalah kumpulan perorangan dalam interaksi dengan tatap muka, menyadari hubungannya sendiri, menyadari sifat keanggotaannya, dan mendapat kepuasan dalam partisipasinya. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap, dan keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam konteks pendidikan IPS SD tahun 2006 kelas 5 dan 6. Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, serta nilai, sikap, dan keterampilan itu tidak dapat dipisahkan karena memang semua aspek tersebut terikat dalam struktur pendidikan IPS. Dalam pengembangan kurikulum di kelas, guru harus memperhatikan hal ini. Jika perlu kaitannya tersebut dalam kegiatan belajar mengajar, maka proses belajar mengajar yang kita kelola akan menjadi verbalistis, yaitu sasaran tujuan pencapaian hasil belajar akan terhenti pada aspek pengetahuan saja, dan hal itu bukan tujuan pendidikan IPS. Berikut adalah salah satu contoh KBM yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap, dan keterampilan siswa. Contohnya, topik perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Materi pelajaran yaitu Zaman Pergerakan Nasional. KD-nya mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Indikatornya, siswa mampu mengenal arti pergerakan nasional dan arti Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh ini mencakup yang pertama, ranah kognitif, yaitu setelah mempelajari topik ini, siswa diharapkan untuk dapat menceritakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional, menerangkan tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, menceritakan tokoh-tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda ini, dan menunjukkan arti pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ranah yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu menghayati jasa para pelopor pergerakan nasional, mengapresiasi jiwa Sumpah Pemuda. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, yaitu mencoba melakukan wawancara untuk memahami makna zaman pergerakan nasional dengan tokoh-tokoh tertentu. Yang kedua, memahami makna Sumpah Pemuda melalui proses diskusi di kelas. Peristiwa sebagai bahan kajian, contoh peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Sumpah Pemuda. Fakta-fakta sebagai bahan kajian, yang pertama, mengambil gambar-gambar dari tokoh sejarah, naskah Sumpah Pemuda, gambar gedung-gedung bersejarah bagi pergerakan nasional, dan mengambil gambar suasana kota Jakarta pada zaman penjajahan.
konsep, yaitu mencakup nasionalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Kam pergerakannya itu persatuan bangsa dan kemerdekaan. Generalisasi, yaitu setiap manusia masyarakat pasti mengalami perubahan dan penjajahan pasti menimbulkan konflik dan kesengsaraan. Perwujudan nasionalisme disesuaikan dengan tantangan zamannya. Berikut nilai. Nilai ini mencakup material, yaitu siswa merasa telah menikmati hasil kemerdekaan. Nilai kedua yaitu nilai vital, yaitu meliputi cermat dalam meneliti suasana sejarah, objektif dalam menilai informasi, kreatif dalam memprediksi. Berikut nilai kerohanian, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasionalisme dalam berargumentasi, memiliki empati terhadap pengorbanan para pahlawan, rasa tanggung jawab atas kenikmatan kemerdekaan. Yang berikut yaitu sikap, yaitu mencakup bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai tanggung jawab, toleran terhadap pendapat orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan mencintai bangsa dan tanah airnya. Yang berikut keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, yaitu mencakup menyimpulkan, menganalisis informasi, generalisasi, dan membuat keputusan. Yang kedua, menyusun informasi, membentuk konsep, generalisasi, dan mengkritik informasi, mengambil keputusan, dan menyusun laporan. Berikut keterampilan personal mencakup membaca peta, membuat dena, dan mengenal waktu dan kronologisnya. Berikut keterampilan praktis, yaitu membuat peta, belajar mandiri, memimpin dan diskusi, dan mengendalikan emosi. Keterampilan sosial yaitu berkontribusi, memberikan gagasan, menjadi pendengar yang baik, mampu menjelaskan, mampu mengadakan wawancara, dan mampu berperan dengan baik